Halo warga estetik, saya Dr. Gigi Ren Yusuf. Hari ini saya bersama Dr. Gigi Melati dan Dr. Yulita Dora. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang fokus klinik ini terhadap veneer. Mungkin mulai dari Dr. Dora dulu, Dr. Dora. Belakangan, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, apa sih treatment veneer ini? Treatment veneer ini, dental veneer kan banyak yang nanya, dok veneer tuh apa sih, fungsinya apa, dan kondisi kayak gimana aja sih pasien yang bisa di veneer. Nah, kita akan, mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan, tapi kita akan jelaskan lagi. Veneer adalah perawatan gigi melapisi lapisan fasial gigi atau lapisan depan gigi yang berfungsi untuk meningkatkan estetika dan juga fungsionalnya lebih baik. Nah, biasanya kasus-kasus pasien yang melakukan veneer memang sebelumnya mereka memiliki masalah seperti lubang pada gigi depan, kemudian ditambal, berkali-kali mengalami kerusakan tambalannya, akhirnya kemudian mereka memilih untuk di veneer atau disamakan seluruh warna giginya gitu. Nah, Dr. Dora, biasanya kan belakangan saya lihat Dr. Dora pasiennya kan udah pernah di veneer ya dok, terus pengen di veneer lagi. Kira-kira itu pasiennya ada keluhan atau alasannya apa sih dok di veneer ulang gitu? Nah, biasanya pasien-pasien yang mengeluh datang ke klinik dengan kondisi gigi sudah di veneer, biasanya kasus-kasus memang sebelumnya sudah veneer direct yang mengalami perubahan warna. Jadi memang karena veneer direct terbuat dari bahan komposit, jadi memiliki sifat warnanya dapat berubah dan juga keluhan chipping atau patah. Nah, itu memang sudah pasti sudah menjadi sifat dari bahan tersebut gitu. Jadi memang resiko dari direct veneer memang ada gitu. Biasanya pasien yang datang sebelumnya sudah direct veneer atau memang sudah indirect veneer, tapi indirect veneer yang merasa kurang baik atau pasien masih merasa kurang puas dengan hasilnya gitu. Jadi biasanya saya melakukan retreatment atau melakukan veneer ulang gigi pasien tersebut. Oke, kalau untuk keluhan nih biasanya pasien ada keluhan apa aja sih dok? Biasanya memang yang tadi saya bilang kondisinya seperti ini adalah pasien sudah di veneer tapi merasa kurang puas karena memang ada yellow line di bagian cervicalnya seperti ini. Terus bisa juga karena pasien-pasien yang memang merasa pegal di rahang, biasanya memang veneernya sedikit lebih besar daripada seharusnya, itu biasanya saya lakukan reveneer. Atau memang ada keluhan sebenarnya warnanya sudah estetik tapi bentuk giginya masih belum ideal menurut pasien gitu. Jadi akhirnya pasien melakukan reveneer. Biasanya veneer yang saya lakukan memang berdasarkan kesadaran pasiennya sendiri untuk melakukan treatment di retreatment ulang gitu. Nah, kalau menurut Dr. Mel itu kan dari segi tadi ada keluhan sakit, ngilu, sulit menelan. Nah, itu kira-kira sebelum veneer apa aja sih dok pertimbangannya dari segi healthy-nya gitu dok? Oke, sebenarnya kan veneer itu bukan hanya semata-mata estetika. Jadi kita harus memperhatikan fungsi juga. Jadi pasien-pasien Dr. Dora tuh banyak yang dilakukan veneer tapi ada keluhan secara fungsi. Misalnya seperti sulit untuk menelan, terus terasa pegal di daerah otot-otot pengunyahan, lalu terasa tegang gitu kan dan lain-lainnya. Nah, jadi memang seharusnya sebelum dilakukan veneer itu ada serangkaian perawatan yang harus dilakukan. Mungkin bukan perawatan ya, prosedur gitu ya. Jadi seperti ada pengukuran rahang. Terus kita tuh harus jadi diukur supaya gigitan dari rahang atas sama rahang bawah tuh giginya ideal, harmonis ya dok gigitannya, harmonis, ideal gitu. Jadi bukan hanya gigi juga, rahangnya pun kita harus sesuaikan, jangan sampai ketinggian atau kerendahan. Jadi memang semua tuh ada tahapannya gitu. Betul. Berarti banyak faktor pertimbangan juga ya dok untuk banyak ini. Faktor Bukan hanya estetik doang, tapi dari segi kesehatannya juga perlu diperhatikan. Iya betul. Biasanya sih yang dilakukan ya tahapan kami sebelum melakukan reveneer itu kami melakukan pengukuran. Nah, biasanya pengukuran itu dilakukan oleh dokter spesialis prostodontis. Selain itu misalnya kasus veneer yang saya kerjakan memang butuh perawatan yang lebih menyeluruh atau ternyata memang bukan hanya veneer kasusnya, ternyata harus
mengganti dental bridge atau ada dental implant atau memang ternyata butuh dilakukan recrown. Nah, itu biasanya saya kolaborasi dengan dokter spesialis prostodonti di klinik kami, salah satunya dokter gigi Melati. Oke. Nah dok, ini misalkan setelah di veneer itu untuk kebersihan mulut kan perlu dijaga tuh dok. Tapi dengan adanya veneer ada perhatian khusus atau hal khusus nggak dok untuk biar veneernya tetap long term gitu? Nah, mungkin bisa diberi masukan oleh dokter Melati ya. Gimana tuh Untuk- ngejaga si veneernya? Oh, untuk menjaga sih tentunya setiap 6 bulan sekali itu harus kontrol ya. Jadi seperti pada umumnya aja, tanpa veneer ataupun dengan veneer kita tetap harus check up rutin, bersihin gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Nah, itu kita juga bisa lihat tuh kita udah buat veneer sebaik mungkin, tapi dari pasiennya itu tidak menjaga oral hygiene, gitu ya. kebersihan mulutnya dengan baik, maka sejago apapun dokternya itu bisa Betul. rusak juga gitu loh veneernya. Jadi sebenarnya setelah orang di veneer itu memang butuh ya kita perawatan Maintenance-nya. maintenance yang tetap sama seperti gigi asli Iya. gitu. Terus kalau misalnya dari pandangan sisi dokter Melati sendiri nih mengenai veneer, kalau dokter dari sisi seorang spesialis prostodonti, kondisi kayak gimana sih dok yang menurut dokter ideal di veneer? Sebenarnya kalau orang dengan gigi yang udah rapi, bagus dan warnanya cukup cerah, iya, penting iya. nggak sih dilakukan veneer gitu? Tiba-tiba dia pengen veneer ya dok? padahal Iya, nggak ada biasanya masalah gimana di dokter? giginya. Dokter Iya. tetap melakukan perawatan veneer pada pasien tersebut atau tetap menyarankan, wah giginya tetap sebenarnya sudah cukup bagus atau bagaimana gitu? Gimana? Kalau giginya sudah ideal, sudah rapi, sudah mungkin karena ada pasien kayak keluhannya cuma karena kuning aja. Iya, kurang giginya, cerah nih dok gitu. giginya gitu. Saya tidak biasanya saya lebih mengarahkan ke dental whitening gitu. Bleaching. Jadi iya, dental whitening atau bleaching. Seperti itu sih. Karena veneer itu kan memang ada indikasinya, kriteria khusus yang bisa dilakukan veneer, seperti ya misalnya ada gigi yang crowding atau maju mundur susunannya tapi Yang secara sedikit ya, sedikit, dok, ya. Nggak seperti terlalu itu, parah ya. nggak terlalu parah. Terus ada seperti yang tadi dokter Dora bilang, ada gigi berlubang di daerah gigi depan yang sering tambalannya lepas. Betul. Seperti itu, atau memang gigi yang renggang juga itu Bisa ditutup ya, dok? bisa ditutup Celahnya dengan di gigi celah itu ya, ya? dengan veneer. Tapi kalau misalnya ini dok, kalau misalnya giginya tuh hubungannya di bite gitu, apa sih masalah apa yang dapat timbul kalau misalnya hubungan giginya terlalu, kondisi gigi rahang atasnya rahang bawah atasnya tuh terlalu dalam? Saya pernah dapat beberapa kasus pasien yang memang di bite. Sebenarnya dari ilmu prostodontinya sendiri, kasus di bite tuh indikasi nggak sih melakukan veneer? Oh di bite ini maksudnya gigi atasnya itu nutupin gigi yang bawah Ya, ya? gigi atasnya nutupin gigi bawah. Sebenarnya itu tidak disarankan untuk veneer, tapi lebih ke arah perawatan ortodontik dulu atau pemakaian behel supaya dibenerin susunan giginya dan kan dia di bite tuh, Iya. diangkat ya. Nah, setelah itu baru mungkin kalau veneer boleh. Biar gigitannya Itu. harmonis. Karena kalau jadi- nggak, kalau dia di bite itu kan tekanannya berat ya, Udah berat. jadi Betul. bisa pecah. Bisa pecah. Oke warga estetik, mungkin sekian pembahasan veneer kita pada hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan Dr. Mel dan Dr. Dora, veneer itu bukan sekedar pertimbangan estetik dan bagusnya, tapi ada juga pertimbangan fungsional dan kesehatan. Banyak pertimbangan. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan gigi buatan Tuhan. Dan veneer itu bukan sekedar tren. Jadi kalau giginya rapi, udah putih, sehat, jadi mungkin nggak perlu veneer. Dan jangan lupa juga sekali 6 bulan tetap konsultasi dan cek kesehatan ke dokter gigi. Benar dokter Mel, dokter Dora? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oke. Oke, thank you. Bye. Sampai jumpa lagi.